Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Masih berbicara tentang kalor atau panas. Di tema 6, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Fokus kita kali ini, kita akan berbicara bagaimana berpindahnya energi panas atau energi kalor. Nah, bagaimana caranya? Kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, dalam proses memasak, tentu di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Ya, jadi kita bermuhasabah, ya, berpikir kembali dari peristiwa memasak air di atas kompor menggunakan sebuah panci. Jadi di sini ada 3 hal yang akan kita bahas. Nah, untuk cara berpindahnya juga, ya seperti yang saya ucapkan tadi ada 3. Yang pertama ada konveksi, yang kedua ada konduksi, dan yang terakhir ada radiasi. Nah, ketiga ini dibedakan berdasarkan zat perantaranya. Ya, apakah nanti perantaranya dibutuhkan atau tidak, itu tergantung dari bagaimana cara berpindahnya. Oke, kita lanjut saja. Kita bahas dulu cara yang pertama. Yang pertama kita bahas adalah konveksi. Konveksi dapat dikatakan sebagai perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Nah, konveksi ini perpindahan panas yang zat perantaranya, ya, zat yang menghantarkan panasnya itu berpindah juga. Ya, maksudnya berpindah di sini adalah yang tadinya misalkan dia dingin menjadi ikut panas. Nah, contohnya dapat kalian lihat di air yang dipanaskan hingga mendidih. Ya, kita tadi berbicara tentang mendidihkan air di dalam panci di atas kompor. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Kenapa airnya? Ya, konveksi itu airnya yang kita bahas. Pancinya? Nah, pancinya ada di urutan berikutnya. Nah, yang selanjutnya adalah konduksi. Konduksi ini adalah perubahan panas, ya, atau perpindahan panas melalui zat perantara. Ya, biasanya zat perantaranya untuk konduksi ini bersifat padat. Ya, contohnya bisa kalian tebak ada di gambar ini. Nah, contohnya ya adalah panci logam yang dipanaskan atau logam-logam yang dipanaskan. Ya, ketika kalian mau memasak atau menggoreng, ya, pasti pancinya, penggorengannya kalian akan panaskan dulu sehingga ketika tidak sengaja tersentuh pasti akan terasa panas. Ya, padahal tadi tidak panas. Tapi karena diberi api, diberi energi panas, maka energi itu berpindah ke panci. Dari kompor, ya, dari api kompor berpindah ke panci. Nah, yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas, ya, dengan pancaran dan tidak membutuhkan zat perantara. Nah, contohnya ada di sinar matahari yang sampai turun ke bumi. Ya, ketika kalian pagi merasakan hangatnya sinar matahari, nah sebenarnya kalian sedang merasakan radiasi sinar matahari. Dapat kita simpulkan bahwa ya dalam memasak air di atas kompor menggunakan sebuah panci terdapat 3, ya, langsung 3
proses perpindahan panas. Ya, ketika apinya, kalau yang suka masak pasti pernah merasakan kalau dekat kompor itu, kompor yang dinyalakan itu hangat atau kadang panas. Nah, panasnya api kompor itu merupakan contoh radiasi. Ya, terus ketika kalian memegang panci, ya, atau menyenggolnya secara tidak sengaja pasti akan terasa panas. Nah, panci yang panas itu, yang dipanaskan itu akan terasa panas karena ada peristiwa konduksi. Sedangkan air yang mendidih di dalam panci tersebut, dia mengalami konveksi. Ya, Masya Allah. Dari peristiwa sederhana ini, ternyata kita belajar satu konsep IPA yang sangat menarik. Nah, kira-kira apa lagi ya contohnya? Yang sudah paham, ya, atau yang tahu contoh-contoh lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.